warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Masalah. SMK Negeri 1 Kota Bengkulu. Hari ini, channel SMK 1 Bengkulu TV dalam program Berita Baik membawa kabar dari Tanah Suci. Baik Sobat SMK, saat ini kami sudah terhubung bersama Ibu Dr. Randa Hajah Efriza MPD yang kini tengah berada di Tanah Suci dalam rangka menjalankan tugas beliau sebagai petugas haji daerah PHD Provinsi Bengkulu. Baik, saya akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ara, apa kabar sayang? Sehat? Sehat. Gimana keadaan Bunda selama di Tanah Suci? Sehat, Bun? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, nah Bun, pertama-tama nih, boleh diceritakan terlebih dahulu kilas balik. Gimana persiapan Bunda sewaktu kemarin akan berangkat ke Tanah Suci? Oke. Kalau persiapan pribadi itu biasa aja, Ra, ya. Tapi persiapan jamaah yang penting. Yang jelas kemarin itu pada tanggal 8 Juni ya, 8 Juni itu karena Bunda termasuk jemaah kota, itu PHD itu petugas haji daerah, tapi dia masuk di rombongan jamaah. Bukan masuk di kloter ya, masuk rombongan jemaah. Jadi Bunda sama Dokter Sabriansah itu spesialis THT. Nah, itu kami sama-sama menghadiri habis Ba'da Zuhur di Masjid At-Taqwa, itu pelepasan resmi oleh wali kota yang pada kesempatan itu diwakilkan ya. Nah, setelah itu pelepasan langsung berangkat ke Wisma Haji di Bengkulu ya. Nah, pas jam sampai di sana menginap 1 malam, besoknya tanggal 9 Juni itu jam 2 itu dilepas oleh Pak Gubernur selaku Gubernur Bengkulu melepas jemaah haji sebanyak 392 orang untuk kloter 6. Ya, maka berangkat ke Sumatera Barat, ke Padang dulu, Rak, ya. Nah, sampai di Padang istirahat sejenak, kemudian jam habis Isya itu menuju ke Madinah selama 8-9 jam perjalanan sampai di Madinah. Nah, demikian, Rak, sekilas info. Oke, berarti kalau untuk totalnya sendiri nih, kira-kira berapa jumlah jamaah termasuk PHD dari Provinsi Bengkulu, Bun? Ya, jamaah semuanya 392, Ra. Itu petugas 6 orang, ya 4 orang dari kloter, itu ada TPHI, TPIHI, TKHI, ditambah 2 orang Bunda TPHD. Jadi petugasnya 6 orang. Total semuanya 392 jamaah untuk kloter 6. Itu yang menuju ke Madinah. Baik. Nah, masih bicara soal PHD nih, Bun. Tugas dan tanggung jawab sebagai seorang PHD itu apa aja sih? Nah, PHD itu kan petugas haji daerah ya. Iya. Itu ada 2 orang, ada sebagai tenaga kesehatan itu Dokter Rian ya, panggil Dokter Rian, kemudian Bunda. Nah, di sini tugas kita bukan bukan tugas utama ya, tapi sifatnya PHD itu membantu kloter. Karena di sini ada ketua kloter. Ketua kloter itu Pak Efran, itu ada juga dokternya, ada 1 orang dokter, 1 orang perawat, 1 orang pembimbing ibadah. Ya, 4 orang. Nah, sudah tuh Bunda PHD 1 orang. Bunda sebagian pelayanan umum. Tapi di sini kayaknya ditugaskan sebagai pelayanan ibadah ditambah dengan dokter. Nah, Dokter Rian sebagai dokter PHD itu tidak bisa langsung ngambil tindakan, Ra. Mereka membantu. Jadi yang ngambil tindakan itu dokter kloter, namanya Dokter Nici dari Kepayang. Kalau ada pasien sakit apa-apa nanti Dokter Nici yang cek tensinya dan lain halnya, ngasih obatnya Dokter Nici. Nah, Dokter Rian hanya membantu ketika ada jemaah yang sakit, itu sifatnya membantu. Demikian juga Bunda. Bunda membantu di bagian pelayanan ibadah. Yang khusus ibu-ibu, Bunda bisa tackle bagaimana untuk pelayanan jemaah yang khususnya ibu-ibu. Demikian, Kak. Oke. Nah, selama di Madinah nih, Bun, kegiatan apa aja yang Bunda lakukan dan jamaah yang lain juga lakukan? Di sini kami juga sudah menampilkan beberapa foto kegiatan selama di Tanah Suci. Boleh Bunda jelaskan pada masing-masing foto? Oke. Nah, kalau ini, Ra, ini kondisi jemaah di Masjid Nabawi Madinah ya. Ini saat-saat menjelang waktu zuhur. Nah, jadi di kita di Madinah itu ba'da subuh itu Bunda coba ngadakan dengan ibu-ibu kegiatan kajian di pelataran Madinah.
ya di halaman Masjid Nabawi itu kita mengadakan kegiatan pengajian. Intinya bagaimana jamaah itu supaya selama di tanah suci sabar, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak zikir, banyak-banyak baca Al-Quran. Nah, jam-jam 10, jam 11 nantinya masuk ke Masjid Nabawi untuk siap-siap melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Nah, kondisinya sekarang itu, kalau sudah jam setengah 12 atau jam 12 sampai di Masjid Nabawi, itu jamaah nggak bisa masuk lagi, karena sudah full. Akhirnya sholatnya di pelataran di luar Masjid Nabawi itu sendiri. Ini kondisinya dalam Masjid Nabawi ketika persiapan menunggu sholat zuhur berjamaah di Masjid Nabawi. Gitu, Ra. Oke. Nah, Bunda kapan berangkat ke Mekah? Kemudian bagaimana untuk persiapan para jamaah? Ya, Kak, sebelum ke Mekah itu ada ini dulu, Ra. Artinya ada ziarah ke Raudhah ya, seperti gambar yang tayangkan ini. Ini persiapan ziarah ke Raudhah. Raudhah itu rumahnya Nabi ya. Kita ziarah ke sana di Madinah, itu Masjid Nabawi itulah. Ini rombongan jamaah Bengkulu itu ya. Itu persiapan ziarah ke Madinah. Nah, setelah itu beberapa hari setelah itu baru kita menuju ke Makkah, langsung memakai pakaian ihram ya, ihram, langsung kita mikotnya di Bir Ali, langsung niatnya umroh, kemudian tawaf di Masjidil Haram, setelah tawaf kemudian kemudian sa'i, kemudian tahallul. Sudah itu selesai aktivitas di Mekah pada saat itu. Nah, selesai melaksanakan umroh, baru nanti ada kegiatan rutinitas jamaah ke Masjidil Haram. Nah, kemudian kemarin ada diselingi dengan karena jamaah hajinya adalah tamatu, itu jamaah itu harus membayar dam memotong 1 ekor domba masing-masing. Nah, kemarin Bunda kirimkan video kondisi pemotongan dam domba di lokasi pemotongan itu, dah. Oke. Halo. Nah, kalau untuk gambar yang ini, itu lagi ngapain? Gimana, Ra? Yang mana tuh? Nah, ini dia. Nah, ini nih, Ra. Ini nih seru loh, Ra. Jadi Bunda masuk di sini itu pemotongan dam. Denda karena jamaah haji melaksanakan haji tamatu namanya, karena umroh dulu baru haji ya. Jadi bayar dam sebanyak 500 rial setiap jamaah. Nah, uang yang kita bayarkan itu belikan domba ini, dibayarkan ke domba melalui perwakilan-perwakilan di sana. Nanti kita melihat inilah pemotongan domba langsung ya. Videonya ada tuh, Ra. Pemotongan domba untuk jamaah haji. Nah, nanti kebetulan masyarakat Bengkulu, jamaah Bengkulu bisa masuk, Ra. Kebetulan Bunda bisa masuk ke dalam. Itu rasanya fotonya ada tuh, Ra. Foto Bunda lagi dalam lokasi pemotongan dam. Itu fotonya ada. Itu difotokan oleh jamaah yang ada di sini. Bukan jamaah ya, orang Arab yang sedang melakukan tugas. Bunda minta tolong videokan itu. Videonya ada itu. Ini adalah pemotongan dam. Pemotongan dam karena jamaah haji melaksanakan haji tamatu. Jadi denda 500 rial per jamaah. Oke. Nah, kalau untuk foto yang ini, itu kira-kira lagi ngapain tuh, Bun? Wow. Ini baru ya. Ini baru tadi Bunda pulang dari Masjidil Haram. Tadi malam itu Bunda, ini subuh ya, subuh tadi ya. Subuh tadi kami berangkat tadi jam 3 malam, Ra. Jam 3 malam di depan hotel itu sudah ada antri bus untuk menuju ke Masjidil Haram. Sampai Masjidil Haram, jalan sedikit sampai Masjidil Haram, kemudian melaksanakan sholat tahajud dulu di dalam. Selesai sholat tahajud, sholat subuh, kemudian keluar. Nah, ini habis sholat subuh, Ra. Bunda habis sholat subuh keluar. Ini Torzam ya, di sini foto, kemudian keluar, pulang persiapan untuk sarapan pagi, kembali ke hotel. Oke. Kalau untuk cuacanya sendiri di Tanah Suci gimana tuh, Bun? Wah, cuacanya panas, Ra. 49 derajat. Panas sekali. Tapi yang penting hatinya dingin. Tapi herannya, Ra, sepanas apapun Mekah, ketika masuk ke kawasan Ka'bah untuk tawaf sunnah, itu apanya dingin. Keramiknya sangat dingin sekali. Kepala yang panas tapi keramiknya dingin sekali. Kalau sudah masuk ke Masjidil Haram, masuk pelataran saja, itu AC-nya luar biasa. Dingin sekali dalam tuh. Tapi kalau sudah keluar, menjelang kita ke hotel, itu dari bus ke hotel ya, itu panasnya luar biasa.
Nah, makanya ada kaki-kakinya yang pecah-pecah, ada bibirnya pecah, ada mukanya yang gimana gitu. Nah, tergantung lagi bagaimana persiapan APD-nya ya, persiapan masker, kemudian pelindung segala macam hal itu. Itulah. Nah, seperti yang Bunda sebutkan tadi kan ada yang kakinya pecah-pecah dan lain sebagainya. Kira-kira ada nggak keluhan dari jamaah? Iya. Sebenarnya jemaah tuh ada yang kurang sehat juga dia batuk-batuk, sakit. Tapi kayaknya karena happy ya, Ra. Di sini tuh karena apa ya? Panggilan Ka'bah tuh luar biasa, Ra. Jadi kan kita langsung ke depan Ka'bah ke Masjidil Haram tuh berjuang maksimal untuk dapat ke sana karena raminya orang. Apalagi sekarang tuh sudah puncak haji ya, puncak mau berangkat haji ya. Semuanya sudah kumpul di Mekah. Madinah udah kosong sekarang itu. Ribuan, ratusan jutaan orang berkumpul di sini. Ya, jadi jamaah itu nggak terasa sakit-sakit tuh. Kadang pagi-pagi habis sholat subuh tawaf sunnah keliling 7 keliling dan itu berdesak-desakan dan itu happy-happy saja lah. Pulang lagi nanti sampai rumah ngeluh lagi sakit. Nah, alhamdulillah lah fasilitas kesehatan lengkap di sini. Jadi hari ini saat ini jamaah nggak ada yang sakit lah. Paling mereka yang memang sakit dari Bengkulu bawaannya diabetes, kemudian ada kakinya yang pasang ring jantung. Nah, itu tetap dilayani ada memang KKHI ya, Kantor Kesehatan Haji Indonesia, itu dokternya luar biasa, Ra. Itu melayani jemaah semuanya yang sakit, yang perlu dirujuk, diopname. Setelah itu selesai kembali melaksanakan ibadah kembali. Nah, hari ini, saat ini tidak ada satupun jamaah yang sedang dirujuk sekarang itu. Rumah sakit semuanya sudah ada di hotel dan secara secara rutin mereka itu pergi ke Masjidil Haram untuk sholat berjamaah, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Nah, kadang-kala jamaah itu kalau sudah berangkat subuh, Zuhur, Asar enggak, karena menjaga kondisi kesehatan. Nanti pas Maghrib, Isya, baru ke Masjidil Haram lagi. Pulang 9:30 sampai di rumah. Jadi makan malam itu sama dengan sahur 9:30. Karena saking semangatnya ibu-ibu, bapak-bapak di Masjidil Haram, itu makan malam baru 9:30. Tidur sebentar, tidur jam 2 bangun lagi, mandi, berangkat lagi ke Masjidil Haram. Sholat tahajudnya di situ. Itulah rutinitas agenda jamaah selama melaksanakan haji sambil nanti nunggu wukuf di Arafah. Gitu, Ra. Oke. Nah, tadi itu kegiatan selama di Mekah ya, Bun? Atau di Madinah? Di Mekah, di Mekah. Di Mekah, Madinah udah selesai, Ra. Oke. Nah, yang terakhir nih, Bun, sebelum penutup, Ara kepo nih, Ara agak kepo. Kira-kira Bunda selama berada di Tanah Suci kangen gak sama warga Semea gitu? Allahu Akbar. Pasti kangen lah, Ra. Bunda itu kan kepala sekolah ya. Kepala sekolah, satu sisi memang tugas negara. Bunda dibiayai oleh pemerintah daerah, itu 95 juta ongkos naik haji Bunda, Ra. 95 juta 437.000. Itu Pemda mengeluarkan anggaran untuk Bunda untuk pergi haji ini, Ra. Itu amanah daerah ya, yang Bunda harus pikul, Bunda harus maksimal melayani jemaah. Satu sisi, Bunda juga meninggalkan tugas negara sebagai kepala sekolah. Tanggung jawab sebagai kepala sekolah ya pasti, Ra. Pasti ada ya. Artinya sekarang Bunda di sini, PPDB lagi berlangsung. Bunda paham betul ya bagaimana kondisi panitia sekarang itu, Bu Desi, Bu Ervina sebagai PLA Bunda, Pak Najam dan semua panitia itu sekarang tuh menjalankan amanah tugas Bunda sebagai kepala sekolah luar biasa. Ya pasti rindu lah, rindu iya segala macam berkecamuk, rindu sama ke kantin ke belakang juga, ya semuanya lah, tapi semuanya insya Allah bisa dilaksanakan. Bundanya mohon doa saja. Mudah-mudahan Bunda di sini sehat ya. Artinya karena harus bisa melayani jamaah setiap hari, keluhan jamaah. Kadang jamaah itu kadang-kadang perlu dilihat ke kamar ya, dilihat ke kamar. Apakah mereka sakit, apa gimana, kenapa nggak ke masjid. Jemaah itu yang tua-tua itu kalau sudah dipijit-pijit, dipegang-pegang kan, gimana Bun, sakit apa Bun, ada yang bisa dibantu apa-apa. Nah insya Allah itu jemaah sudah senang, Ra.
Nah nanti diajak lagi makan, ditanya makan apa belum, kenapa nggak bisa makan. Kalau sakit kita panggilkan dokternya. Kalau mereka ada keperluan apa-apa kita bantu. Karena memang Bunda sudah mewakafkan waktu dan pikiran Bunda saat ini adalah untuk melayani jemaah di sini. Nah insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi. Dan juga sekolah Bunda tinggalkan, Bunda doakan sekolah SMK kita itu tetap terjaga. Karena Allah senantiasa bersama kita. Hanya kita doa itu yang bisa kita panjatkan. Bunda lihat jalanan PPDB juga lancar, kawan-kawan yang lain juga sehat. Nah, Ara mohon doanya juga lah ya. Mudah-mudahan Bunda juga sehat kembali nanti sampai ke Bengkulu. Insya Allah nanti udah sampai 21 Juli, Bunda sudah kembali ke Bengkulu. Gitu Ra, makasih Ra. Oke. Nah Bun, nggak terasa nih sekarang kita sudah tiba di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Bunda Ica karena sudah meluangkan waktunya. Ara mohon doa semoga Ara dan teman-teman, Bapak dan Ibu guru juga keluarga yang ada di sini semoga bisa segera suatu saat nanti menyusul ke Tanah Suci. Kami juga di sini akan mendoakan Bunda serta para PHD dan jamaah yang lain semoga bisa khusyuk dalam menjalankan ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, makasih Ra ya. Ya, sama-sama Bunda. Makasih, salam semua, salam sayang ya. Salam sayang Bunda ya, Ra. Semuanya sama teman-teman Ara, sama Bapak Ibu guru semua, itu sama Mas Jason yang ganteng itu. Bunda masih doakan semua ya, semua kru-kru dari Media Center, Bunda doakan insya Allah Allah panggil nanti menjadi tamu Allah untuk masa yang akan datang. Baik. Iya, sama-sama Bunda. Baik, Sobat SMK, saya pamit undur diri. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.